Karena kan ini fightingnya harus dalam keadaan mata ketutup. Ada adegan itu? Banyak banget. Setiap kali ada. Oh, karena pakai topeng ya? Enggak. Jadi posisinya tuh bonekanya kan di depan sini. Bonekanya di depan sini. Terus setiap kali saya lagi jadi atau dadi gitu. Iya. Pas itu ya tidur blok. Tapi serius? Sambil pak gitu-gitu. Kamu awas! Berani menentang upacara adat kami, berarti siap menerima kematianmu. Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang. Semua ini akibat kemarahan kuasa jahat yang dibangkitkan di Kamboja. Kun kusdun kami rogo limo helo angkarut. Lacak jojo bang mau wingo-wingo. Aku masih pikir gembel ini baik. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku orang kuwawa nomor. Beta sing letih rogo banten nyowo. Tumpas. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Tahun 2022, film Kodrat ditonton lebih dari 17 orang, kalau nggak salah. Kalau salah dikoreksi. Kemudian 3 tahun kemudian, Mahma Entertainment membuat sequelnya, Kodrat 2, dengan aktor yang sama, Vino Bastian. Ditonton di atas 2 juta orang. Hari ini, Mahma Entertainment dan Charles Ghazali bikin Kodrat Universe-nya. Judulnya Badut Gendong. Nah, saya kedatangan 2 dari banyak aktornya. Ada Rafael Giuliano Martinolio dan Dayinta Melira. Gue gak tau nama panjangnya dia. Siapa? Fasti. Oh, nama keluarga? Enggak. Bukan. Itu diambil dari Jepang. Oh, enggak. Dari kitab Jawa Sanskerta. Oh iya toh. Oh. Nah, ini berapa bulan yang lalu kita ketemu dan memang Mbak Dayinta Melira ini sebagai seniman tari ya, bener ya? Seniman tari. Kalau Mas Tio terakhir ketemu waktu itu sama istri. Film apa Mas? Apa ya? Desa Musyrik. Desa Musyrik. Sebelumnya kami pernah ketemu ketika Mas Tio syuting di Jogja, Losmen Bubroto waktu itu sama pihak yang lain. Nah, Mas Tio, Mbak Dayinta, jadi ada keterikatan antara Charles Ghazali, Martinolio, Dayinta Melira dan Martinolio. Reuni sebenarnya. Iya. Mas Tio pernah main di filmnya Mas Charles Ghazali ya? Pernah. Sebelum ini. Mbak Dayinta pernah acting bareng Mas Leo sebelum Badut Gendong. Reuni jadinya. Pertanyaannya sederhana. Ya karena Charles Ghazali kah Mas Leo kemudian menerima tawaran ini? Mbak Dayinta karena ada Martinolio kah kemudian merasa lebih mudah chemistry-nya akhirnya menerima Badut Gendong? Mas Leo. Nah, pertama kan di sini kan di Badut Gendong ini casting directornya Kelvin. Oh, shout out. Kelvin Moniaga, dan waktu itu emang sempet waktu syuting Tumbal Darah, Pak CG emang sempet nyeritain soal Badut Gendong ini. Tapi karena kita baru banget selesai Tumbal Darah, Pak CG nahan dulu deh, jangan Leo dulu. Dicoba tuh ke yang lain, ada beberapa orang, tapi ujung-ujungnya ya balik lagi.
Jadi nggak emang bisa berpaling, nggak bisa pindah nggak ke lain bisa. hati ya. Karena emang skenarionya katanya Pak CG, ya skenarionya mintanya di aku gitu. Kenapa? Nah, itu nggak tahu. Oh, itu kenapa. hanya dia yang tahu ya, Iya. alasannya ya. Dan emang percaya aja sih skenario ditulis oleh siapapun, peran-perannya itu akan mencari orang-orangnya. Iya, pasti. betul. Pasti. Jodohnya ya. Karakternya, perannya akan mencari aktornya. Jadi mau lari ke siapapun. Ke siapapun. Itu kayak emang Pak CG, Pak Taras Ghazali memang udah pikirannya ke Martino Leo kali. Enggak, justru waktu itu dicoba ke beberapa orang. Enggak pas kali ya. Udah sampai di tahap ada aja lah mas. Ntar tiba-tiba si pemainnya nggak siap mundur. Ini udah siap. Dianya nggak pede mundur. Karena kan ini fightingnya harus dalam keadaan mata ketutup. Ada adegan itu? Banyak banget. Setiap kali ada. Oh, karena pakai topeng ya? Enggak. Jadi posisinya tuh bonekanya kan di depan sini. Bonekanya di depan sini. Terus setiap kali saya lagi jadi atau dadi gitu. Iya. Pas itu ya tidur blok. Tapi serius? Sambil pak gitu. Dan itu banyak yang nggak percaya diri ngelakuin itu. Oke. Tora Sudiro tuh pernah cerita untuk adegan berantem dia belajar dengan Martino Leo di film Janur Ireng. Sekarang Martino Leo mungkin belajar tari sama Dayinta. Oh iya. Kebalik aja. Iya, benar. Jago banget. Karena namanya udah sarjana tari. Bener ya Mbak ya? Bener. Magister. Oh, magister malahan. S2. Tari. Luar biasa. S1-nya hukum kan? S1-nya hukum. Oh, S1-nya hukum. Oh. Jadi menyeberang. Sering manggung, sering tampil, dan tradisional Mas Yo ya. Keren. Sering penari yang kemudian main film. Kalau sebelahnya Mbak Dayinta kan model cover boy yang kemudian main film jadi aktor gitu. Peraih Piala Citra sebetulnya 2 kali mah. Luar biasa. Mas Tio itu kan setahun yang lalu Pak Taras Ghazali pernah cerita bahwa Badut Gendong ini adalah salah satu dari 3 proyek besar Mahma Entertainment selain Mayat Hidup dan Kodrat 3. Nah, karena embel-embel itu jadi kayak beban nggak? Enggak, sama sekali nggak beban karena syuting sama Magma tuh fun banget tau, sumpah. Ya berat, bahkan selama proses syuting Badut Gendong ini ada beberapa saat yang akunya sendiri kayak Pak udah nggak kuat Pak gitu. Tapi karena good vibes kemana-mana, mereka aja masih semangat, masa gue putus sih. Jadi mereka mempush kita untuk lebih baik gitu. Beda di tempat-tempat lain gitu. Mbak Dayinta, karena Martino Leo kah kemudian karena Darso, kemudian Mbak Dayinta jadi Darsi. Justru waktu itu aku bisa ya pasangan suami istri Darso Darsi ya. Justru aku malah nggak tahu kalau Kalio jadi Darso. Jadi waktu aku dapet tawaran casting di Magma, emang aku pengen banget kan bisa main di Magma sebelumnya. Terus tiba-tiba. Ini film pertama sama Magma berarti? Iya, film pertama. Terus habis itu akhirnya alhamdulillahnya dapet. Peran utama lagi ya. Terus luar biasa. Tiba-tiba lawan mainku dikasih tahu Kalio. So kayak waduh. Ya enak maksudnya karena kan kita udah pernah seproject bareng beberapa kan. Kali kan. Jadi nggak perlu pengenalan lebih dalam. Gitu sih. Jadi karena ngerasa beruntung akhirnya ketemu lagi sama beliau. Iya betul. Kalau PU karena itu juga tantangan juga buat Mbak Dayinta. Jadi pemeran utama. Iyalah, tantangan habis itu lawan mainnya dia lagi. Makin tantangan. Ada banteng. Tapi sorry. Intrusif banget. Yang menarik sih
dengan kan di Badut Gendong ini aku sama Kalio kan menjadi penari jalanan betul. Badut Gendong itu kan. Terus untungnya dengan background aku yang memang seorang penari tradisi, jadi itu jadi nilai plus mungkin ya, karena aku udah mengenal unsur-unsur budayanya kan. Tapi justru itu kali ya yang dicari, justru sosok yang penari. Iya mungkin. Penari yang kemudian dapat karakter si Darsi yang memang penari, pengamen jalanan itu tadi. Jadi itu tadi menemukan karakter, menemukan pemerannya itu kan. Benar. Jadi lebih mudah dong saat syuting. Satu lebih mudah, akunya juga kebantu. Nah, Soalnya kalau misalnya aku narinya jelek, salah satu di antara dua ini nggak ada yang bagus banget, ya orang kan fokusnya emang bagus ya. Oh iya, ya bagus. Jadi yang ini cuma hawar-hawar aja. Iya. Gitu. Jadi kelihatannya dua-duanya bagus. Ternyata Kalio luwes dia. Luwes, dia jago narinya ternyata. Nah, diajarin dulu nggak tapi? Nah, kita latihan dulu Workshop Bu itu Eli. sama Bu Eli Lutan. Oh, tetap ada koreografernya. Oke. Beliau kan maestro tari, kebetulan guru aku juga. Terus Kalio Sarannya juga. Mbak Dayinta, pakai ini aja nih gitu. Enggak. Sarannya acting coach kami Mbak Putri Aidia. Oh. Kebetulan kan Mbak Putri juga muridnya Bu Eli kan. Oh, oke. Jadi kita beberapa kali latihan dulu itu sama Bu Eli berdua. Jadi yang awalnya, aku pernah nari nggak? Mas Dio pernah nari? Dulu Pernah tapi. pernah Oke. Bali tapi Wah, malah Bali. Oh, Bali. Lu malah berarti malah enak dong. Berarti lebih ke, tapi fokusnya ke gamelannya. ya. Masih kecil banget. Oh, bukan saat setelah main film enggak. Enggak. Oke. Terbantu juga kah dengan kehadiran beliau? Dulu kan kalau nari itu kayak semi kesurupan ya. Ah, kalau Bali ya? Emang Semi- gitu ya? Iya, kayak nggak ngerti deh kayak gitu. Kayak gitu. Terpanggil lagi kah itu ketika Enggak. menjadi Darso? Enggak. Sama sekali enggak. Ya ngikutin arahan aja. Full ngikutin arahan. Terus ngikutin leadnya Dayinta juga. Kalau soal nari oke, gue yang ngikut. Kalau soal yang lain-lain fighting gitu misalnya, wah, Gue di depan, oke. Jadi saling membantu ya. Mbak Dayinta memang kalau di Badut Gendong karakter Darso Darsi ini memang harus bisa menari. Karena kan emang mereka pekerjaannya sebagai seniman Pengamen jalanan. Sama parian. Parian ya? Parian tuh berpantun ya? Berpantun. Oke. Loh, itu maksudnya nari sambil berpantun apa gimana itu? Iya. Oh ya? Gitu. Si Darsonya. Oh, iya, Jadi toh, aku nari, Darsonya. dia sambil parian. Jadi Sobat WK, Pak Charles Ghazali pernah pernah bercerita bahwa inspirasi Badut Gendong ini ketika beliau sedang keliling kota Solo ya. Iya. Tiba-tiba melihat karakter ada pengamen jalanan pakai Badut Gendong. Mungkin Sobat WK juga sering melihat pekerjaan Badut Gendong. Tapi kemudian diangkat ke film dan mereka bintangi memang jadi mencekam ya. Jadi suasananya tuh mistis gitu loh. Mbak Dayinta bisa cerita ketika memerankan Darsi kemarin? Sebagai karakternya. Iya, betul. Kalau dari serumit apa menurutmu? Menurut aku yang tetap menantang itu di saat aku sama Kalio nari sih. Walaupun aku sebagai penari, tapi di saat kita menemukan pasangan duet tari gitu, itu menurut aku yang challenging karena kan kita di sini perannya sebagai suami istri. Bagaimana di saat kita menari itu chemistry dalam geraknya itu tetap terhubung, tetap connect gitu loh. Dan itu kan juga waktu latihannya nggak terlalu lama kan. Jadi itu sih menurut aku yang salah satu yang menantang. Berapa lama ketika workshop untuk latihan itu, untuk latihan nari? 2 minggu lah. Wah, lama itu. Tapi nggak 2 minggu berturut-turut. Iya, nggak betul. Oh, bolong-bolong, lompat-lompat. Itu memang dari koreografinya ditentukan atau memang ada pakem? Jadi ngambil misalnya Badut Gendong itu kalau ngamen memang nari juga ya? Jadi Darso itu bawa kayak semacam tape kecil.
dimasukin kasetnya di Oke. play. Terus abis itu dia parikan, istrinya nari di situ. Si Darsonya diem. Darsonya ya nari juga. Oh, ikut nari. Tarian dulu, baru nari bareng, baru nanti gitu. Oh, tetap ada duetnya berarti. Tetap. Ada. Oh, oke. Nah, kalau koreografinya sendiri ditentuin Endingnya sama guru aku. Velocity. Sorry. Aduh, udah Capek. kayak begini Intrusif, nggak mistisnya udah muncul ya tiba-tiba. Iya. Dan bila kau tak bisa. Gimana Mbak Den? Iya kalau. Jadi kalau koreografi tarinya sendiri dibikin sama guru aku. Koreografernya, Jadi tidak tiplek dengan si pengamen jalanan itu tariannya. Tapi dengan pakem-pakem yang ada dari daerah. Oh, Itu. Enggak, maksud saya kalau yang di Solo yang dilihat Mas Charles Ghazali itu apakah lagu dan tariannya sama kemudian dibawa ke Badut Gendong atau koreografinya diciptakan sendiri? Baru berarti. Baru. Tetapi batasan-batasannya ya ngikutin yang ada. Jadi nggak keluar dari oke. pakem-pakemnya. Setiap kali nari apakah sama? Gerakannya sama atau Beda. Oh, beda-beda. Ada beberapa motif gerak. Oke. Ada berapa itu kemarin? Opening, saat syuting tuh. Opening terus 3 lah kalau nggak salah. Oh, oke. Ya Lumayan 3, ya. 4. Satu kali tarian bisa berapa lama, Mas Leo? Kayaknya cuma beberapa menit gitu sih. Beberapa menit ya. Lumayan, iya benar-benar. Rasanya gimana Mas Leo jadi penari, jadi Darso itu? Menarik. Lebih banyak ngenesnya sih. Karena ceritanya. Jadi karena kehidupannya juga ya? Iya, kehidupannya. Dia harus kerja banting tulang selama itu. Pendapatannya ya nggak seberapa. Betul. Kasian banget. Iya. Ngerasain itu ya? Aduh. Apalagi ini eranya kan era ya 80-an. Oke, betul. 80-an. Dilihat dari trailernya memang bukan saat ini ya? Bukan saat ini. Aduh, kasihan. Mbak Deita ngelihat Darsi? Kasian, tapi Kasian juga. mereka tuh sebetulnya Darsi sama Darso tuh romantis banget gitu. Jadi walau mereka secara background ekonomi itu sulit dan hidupnya juga kebanyakan di jalan gitu, tapi mereka tuh kayak selalu membela satu sama lain, terus kayak sangat amat mencintai gitu loh. Karena cuman itu yang mereka punya. Betul. Sebelum kehadiran anak ya? Iya. Betul. Sebelum kehadiran anak. Dan mereka untuk punya anak susah kan? 7 tahun. Oke. Jadi dalam ada ini ya, oke. Saat menanti malah itu ya, kejadian itu ya. Iya. Konfliknya mau dari situ. Ketemu juga ternyata kalau Sobat Vega lihat trailernya, ternyata juga nggak cuman kesurupan barangkali Darso ya. Tapi juga ada kebun tebunya, menariknya juga ada itu tulisan. yang sebelah juga kebun tebu ya? Di Solo juga syutingnya? Enggak. Di Beda. Beda, berjauh ya? Beda. Berarti ada lagi nih film mereka berdua. Yang kemarin di Banyuwangi kita. Oh, di Banyuwangi? Banyuwangi. Sama di Bondowoso. Jawa Timur ya? Enak loh Bondowoso. Iya ya? Iya. Di atas soalnya ya? Iya. Di trailernya Sobat DK, di trailer Badut Gendong ini ada kemunculan, ada tulisannya Berry Prima is back. Ada yang komentar sih. Berry Prima is back. Ketemu sama aktor legend loh. Ketemu dong. Wah gila, emang beda sih. Orang dulu senior tuh beda. Auranya, cara dia ngebawa diri, cara energinya dia, sih. masih gede, masih fresh, masih seger. Keren. Kitanya jadi segen gitu. Oh gitu ya. Kayak ternyata yang tua lebih semangat tapi juga semangat. Gila. Jadi Mas Leo dibilang bahwa spin-off-nya Kodrat kemudian ini akan menjadi villain ya? Yang anti-hero lah. Anti-hero. Yang tadinya mungkin kalau saya ngelihat Darso kasihan, jangan-jangan nanti malah muncul image bahwa Darso ini di film lanjutannya barangkali di universe Kodrat berikutnya akan jadi antagonis.
Antagonis nggak ya? Karena nggak tahu deh, mungkin saya sih juga belum nonton. Kan orang kalau terus-terusan Mas Yoni kalau ini sebetulnya kalau nonton memang jarang nonton film pas ini ya, preview gitu nggak pernah ya? Oke. Nggak mau, biar ini aja. Nah, Lanjut. Dia itu orang baik nih misalnya, terus-terusan dikasih nggak enak. Mungkin nggak dia terus-terusan jadi orang baik. Yep. Kemungkinan untuk dia jadi orang yang membangkang itu kan juga gede. Tapi di saat dia membangkang, alasan dia membangkang itu kan valid, masuk akal. Dan itu yang dihadirkan di Badut Gendong ini. Jadi apakah kita akan melihat dia sebagai villain? Tergantung POV-nya ya. Ya. Betul, banyak pro kontra pasti. Makanya disebutnya anti-hero. Hitam putih, kamu salah. Kamu salah. Udah gitu aja. Ibaratnya kayak apa ya? Kalau versi komedinya Deadpool. Betul. Versi komedinya itu. Ini versi Robin Hood lah ya gitu ya. Ya. Joker. Iya, Gitu. Joker. Darsinya tapi selesai ya di sini ya berarti ya? Enggak dong. Enggak. Darso dan Darsi tidak akan pernah bisa dipisahkan. Mereka dikisahkan meninggal kan ceritanya. Iya. Nah, ini sebetulnya. Karena ada, kalau di trailernya memang ada ini maksudnya ada wajahnya Darsi ketika digendong sama si Darso. Setidaknya akan nempel terus berarti Darsi ke Darso ini. Ketika Darso bawa gendongannya itu, berarti akan selalu bawa Darsi. Ya nanti bisa langsung. Mereka dua menjadi satu gitu loh. Dua menjadi satu. Two in one. Anjay. Kemarin ketika banyak satu frame dengan Dayinta berarti Mas Tio ya? Banyak. Selalu. Jadi ngelihat aktingnya dia gimana? Oke banget. Tio. Iya, lu kayak ngeliatin Ari. Kadang-kadang dialog sambil gini-gini. Dia yang kayak gitu. Gak bisa lepas ternyata ya. Emang penari emang begitu. Udah cut. Penari keraton loh Mas Tio. Udah cut nih, udah cut. Iya. Cut, udah makan belum? Jangan dia yang kayak gitu sebetulnya, padahal bukan aku. Aduh. Tapi ada ini nggak, ada kendala nggak Mas Tio ketika memakai berat topeng itu? Itu berat. Apa nyebutnya apa itu berarti itu? Badutnya. Oke, badutnya. Jadi itu tuh kayak semacam celana gitu kita pakai sini. Nah, itu tuh di sini ada kaki-kakian yang dulur, terus di sini ada badan. Kakinya kepala ya. Kakinya itu kakinya sih gendongan ini. Nah, kaki kita yang di sini nih kelihatan tuh. Iya. Nah, itu tuh ada kali ya 5-10 adalah 5-10 kilo. Pakai gituan plus mesti merem plus mesti fighting. Pengalaman yang luar biasa. Iya. Merem itu memang diisi apa? Diisi apa ya, Mas? Enggak, maksudnya memang Mas Tio ingin mendalami karakternya Darso seperti itu, atau memang arahan skenario-nya Charles Ghazali? Jadi di saat pakai baju badut gendong, Darsonya melek, itu lagi jadi Darso. Darso merem, yang hidup badutnya. Gitu. Oke. Mikiran apa itu kalau gitu tuh? Wah, itu baru begitu. Imajinasinya Pak CG deh tuh. Gila. Asli. Nggak, yang menarik ada dia adegan dia merem sambil dia harus lari. Di tengah kebun tebu lagi? Enggak. Di tengah hutan. Di tengah hutan. Di tengah hutan. Oh, yang di belakangnya mobil. Iya. Oh, oke. Itu tutup mata kan? Oh ya. Kayak ada ngintip-ngintipnya dikit nggak sih? Ada lah, dikit-dikit. Padahal boleh sebenarnya. Atau memang adegannya harus merem? Harus merem. Kan ya kelihatan kamera. Kelihatan. Oh, oke. Kamera segini. Sambil nge-vlog, hey guys, gue enggak. Untungnya nggak dialog ya itu ya? Enggak. Butuh berapa lama itu untuk adegan itu? On the spot. Sekali selesai? Sekali. Oh, sekali? Sekali selesai. Keren ya? Gue sejago itu guys. Enggak. Ampun. Aja dong. Citra bro. Ya gitu.
Aduh. Jadi itu paling berat menurutmu, Mas Tio? Paling berat menurutku iya. Paling berat adegan itu, adegan final battle berat. Adegan paling berat itu menurutku pas sama si bayi. Lagi gendong bayi gitu. Oke. Soalnya ya itu lebih ke psikis, Emosional ya. sama itu adegan ya ada juga di trailer. Yang apa? Yang ada nggak sih di trailer yang di rumah kebakar? Oh, nggak ada. Oke, itu dihapus. Jangan gimana. Nggak diceritain. Oke, siap. Mbak Dayinta ada apa menurut Mbak Dayinta ketika berperan dengan Mas Tio, aktor Ternama. Mbak Dayinta juga pernah kan jadi nominasi Piala Citra kan? Aduh, belum. Kemarin apa ya? Rasanya apa? Piala apa itu kemarin nominasi? Pernah kan? Enggak. Oh, belum ya. Mudah-mudahan di sini nanti masuk. Amin. Mbak Dayinta ketika dihadapkan dengan Martino Leo, apa menurutmu apa? Melihat beliau tuh kayak apa di depan kamera Capek, dan gue di yakin. belakang? Yakin banget pasti gue capek. Sebetulnya bener kayak Capek di lebih belakang banyak kamera, capek ya? nggak di belakang kamera karena Kalio selalu bercanda setiap saat. Tapi yang aku kagumi adalah di saat udah take itu langsung jadi orang yang berbeda. Bisa secepat itu ya? Bisa secepat itu. Jadi bukan Darso. Jadi sedetik kemudian dia bercanda terus tiba-tiba sedetik kemudian dia kayak langsung switch gitu. Itu sih, tapi aku juga bersyukur bisa dapat lawan main Kalio karena dari beliau aku bisa mendapatkan banyak insight. Misalnya apa? Ya Dapat memberi- nasihat apa gitu barangkali? Enggak. ya dapat nasihat kayak Lagi bagaimana. nasihatin dia begini. Oh gitu ya? Padahal gerakan tari gak cuma begini ya, Mbak ya? Iya. Apalagi? Gerakan tari selain Kalau begini apa kan biasanya banyak banget kan tergantung daerahnya. tergantung daerahnya ya. Macam-macam banget. Sebagai praktisi, sebagai penari profesional, Mbak, melihat tariannya Darso kayak apa? Beneran luas Luas dia. beneran ya? Kayak biasanya kalau orang udah atau misalkan orang nggak pernah nari atau udah lama nggak nari, biasanya kan pasti kan kaku kan. Tapi ternyata Kalio ngafalnya juga cepet banget. Bahkan dia lebih cepet dibanding aku ngafalnya. Ngafal gerakannya? Kan hafal gerakannya. Kelihatan ya, yang nggak pernah nari dan sering nari kelihatan ya? Kelihatan. Kayak berarti kan emang ada orang yang kalau aku tuh merasa kalau aku nggak bakat, jadi aku harus latihan terus sampai aku bisa. Nah, Dayinta Melira bilang menari nggak bakat. Tahu S2. S2 loh. nah tapi kalau Iya, manggung terus loh. tapi ada Di orang Jogja sering loh nih Mas Dio nih. Iya tahu. tapi ada orang yang emang dia sekali dua kali dikasih materi tuh langsung bisa. Nah, Kalio tuh kayak tipenya emang bakat deh. Jadi nggak cuman model, nggak cuman aktor, nggak cuman Dia mau merambah ke lighting loh. dunia Dia pernah tari. cerita itu lighting dulu awalnya lighting man juga sebelum syuting ya Mas Dio ya. Iya. Jadi mungkin jadi ngerasain loh. Jadi kru film tuh kayak apa? Jadi Multi-talent dia ternyata. multi-talent. Tapi oke ya, tariannya oke ya. Oke. Kan ada di trailer nih. Iya ada di trailer. Meskipun nggak ini banget ya nggak luas banget menurut saya ya. Tapi Darso oke lah, mengimbangi Darsi saat ngamen itu oke lah. Menurut Mbak Dayinta tarian Darso ini mistis nggak? Mistis sih Mistis enggak tuh ya. maksudnya kalau saya orang awam ngelihat kok jadi kayak bikin merinding misalnya gitu, terus kok kayak kalau ngelihat musiknya Badut Gendong tuh udah serem aja gitu loh. Tapi mungkin kalau tariannya enggak ya, karena kan itu sebetulnya basicnya emang tarian tradisi kan. Tapi mungkin karena ini horor. Tapi enggak juga. Di saat Darso dan Darsi masih hidup, mungkin unsur masih mistisnya itu Nggak ada. terucap nih Darso dan Darsi masih hidup nih. Sorry. Di saat Darso dan Darsi
hidup. Ya mereka pas narinya tuh emang nggak ada unsur mistisnya. Nari biasa aja untuk hidup, untuk ngamen. Untuk hidup, untuk ngamen biasa aja. Cuman di saat Darso dan Darsi menyatu, itu beda. Di situ baru ada kemistisan. Oke. Musiknya juga beda ya? Musiknya suaranya, iringannya, pengiringnya juga pasti akan beda ya? Beda. Kalau dibandingkan dengan adegan actionnya, lebih mudah mana Mas Yo? Actionnya lah pasti ya? Itu dia. Syuting sama Magma tuh enak banget. Jadi sekalipun susah, nggak berasa susah. Gitu. Kalau sama timnya nggak enak, kalau sama timnya gimana gitu. Hal gampang aja juga pasti susah, jadi nggak menyenangkan dan kok seribet ini sih. Jadi kayak gitu. Nah karena ini aku nggak pernah tuh ngerasain kesusahan di luar produksi. Magma tuh enak banget, sumpah. Iya sih, aku setuju. Mereka enak banget. Jadi punya bekal adegan berantem itu lebih mateng aja ketika syuting ya dengan Badut Gendong ya. Nggak sampai ini kan, nggak sampai terluka-luka gitu kan? Terluka ya pasti terluka, kaki codet-codet, jari kepelitek, orang ketaboknya mending ketabok apa? Kalau bunyinya kenceng gitu ya? Iya, pakai pisau lagi. Ketaboknya pakai pisau. Ada anak stand. Waduh, kan berantemnya kan gitu. Pas begini. Memang ada pisau? Ada. Karena cover kan, jadi emang harus real. Pas dia, ini nggak tahu mesti ya intinya dia seharusnya dia telat turun gini. Pas dia telat turun, tangan aku udah nyampe sini, tepak aja. Kita langsung, sorry. Itu pisaunya beneran maksudnya? Beneran. Aduh. Karena kan cover aku, jadi emang kebutuhannya gitu. Untung posisinya, cuma nggak tahu deh. Itu rilis nggak ya? Jangan ya. Iya. Jadi semuanya menurut Mas Leo itu menyenangkan ya? Adegan menyenangkan menari, sekali. adegan fighting itu. Adegan fighting, adegan nari, adegan pariannya susah kan? Itu jadi dialognya bahasa Jawa ya? Jawa, tapi Jawa. Timur. Oh, Jawa Timuran ya? Timuran. Lebih susah? Enggak. Aksennya gitu? Enggak, malah lebih apa ya, luas. Karena kan mereka kan ya udah lepas aja kalau orang area-area. Iya. Itu kan. Apa misalnya pariannya? Wah, udah lupa kan kalau ditanya sekarang udah lupa. Harus nonton coba. Darsi nggak parian ya tapi ya? Enggak, aku nari Darso aja. ya? Darso yang ambil parian. Oke. Jadi kemarin aman dan menyenangkan ya Mbak Dayita? Betul, menyenangkan banget, walaupun mungkin emang di sini aku secara emosi juga cukup berat, tapi karena lingkungannya semuanya enak, jadi kayak nggak kerasa aja gitu, jadi happy. Ada fighting juga. Iya. Bisa? Aman itu adegan itu? Aman. Walaupun itu sampai itu kayak berhari-hari nggak sih? Cuman buat scene itu. 2 malam. Mantap ya? Tapi jadi nggak kerasa capek. Maksudnya ya capek, tapi happy gitu. Jadi lebih enak adegan fighting atau adegan nari? Dua-duanya. Dua-duanya sama-sama menantang. Dilakukan sendiri? Dilakukan sendiri. Nggak pakai stunt woman gitu nggak ya? Disediain. Ada, tapi memilih sendiri. Oke. Pede banget ya Mbak Dayinta ya? Tapi ada sih yang beberapa itu pakai stunt. Oke, ada. Harapannya apa terhadap film Badut Gendong Mbak Dayinta? Harapannya, apalagi ini sebetulnya kan film pertama Mbak Dayinta jadi pemeran utama, luar biasa loh. Pelan-pelan kayak Mas Leo. Jadi Mas Leo itu kan awalnya sinetron, terus kemudian apa Mas filmmu yang kemudian jadi titik balik? 2009 itu. Apa film apa itu? Titik baliknya. Titik balik kemudian Martinolio itu kemudian Sultan Agung. Ya, Sultan Agung. Okay. Sultan Agung kemudian nyanyi sama Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta 2. Udah ogah tuh main sinetron. Mbak Dayinta. Harapannya yang pasti sih ya supaya banyak orang-orang yang nonton, tapi sebetulnya
yang aku mau bilang bahwa film ini tuh nggak hanya menyuguhkan horornya aja, tapi di sini juga kayak ada banyak semua aspek, ada actionnya juga dapat, gore-nya juga dapat, terus romance-nya juga dapat. Jadi kayak segala emosi tuh tertuang di dalam film ini, terus juga kayak banyak nilai-nilai kemanusiaan yang diangkat di film ini. Itu horornya tuh sebenarnya nggak, kalau di Badut Gendong kan nggak setan-setanan kan? Tonton sebetulnya kan. benar. Jadi orang horornya tuh justru dari si sosok dari si karakter-karakter ini yang kemudian muncul. Tiba-tiba Darso ngeluarin dompet nggak ada duitnya, kan itu horor. Itu horor, benar. Jadi tapi nggak tahu ya, nanti sebetulnya harus nonton. Jadi horornya sejauh mana, yang pasti nggak ada komedinya. Berdarah-darah iya pasti kan. Tipis komedinya. Karena di sini ada Mas Akbar kan. Oh, Mas Akbar, ada Om Totos, Mas Totos Tasidi. Luar biasa tuh. Wah, kocak sih. Kiva Iskat juga ya. Kiva juga. Lucu tapi ngenes. Lucu tapi ngenes ya. Menertawakan diri sendiri. Menertawakan kehidupan. Lebih ke ya lu emang pantas digituin gitu. Oh, oke. Tapi hahaha. Gitu. Ada Clara Bernadette. Ya, ada Clara juga. Mas Tio ada pesan apa buat calon penonton film Badut Gendong? Wah, pesannya adalah jangan lupa tanggal 27 Mei 2026 film Badut Gendong akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Jadi ramein tuh Cinepolis, ramein XX1, ramein CGV, Sam Studios, apa lagi? Sam Studio tuh. Platinum. Sam Studio di Cianjur, Mbak. Saya pernah datang ke sana. Itu rame banget. Oh gitu. Memang apa ya? Kalau menurut saya kan Mas Tio, Mbak Dayinta, acting filmnya tayang itu kan adalah prestasi yang luar biasa menurut saya. Tapi kemudian PR-nya kan bagaimana karya kita ditonton banyak orang. Masalahnya yang terjadi di Indonesia adalah eksibitor itu kan tidak merata. Iya. Saya pernah jalan sampai Raja Ampat, wih sombong banget. Tanya sama orang di sana di Papua Barat itu, Mas Tio, Mbak Dayinta, pernah nggak ke bioskop, pernah nggak nonton film? Kalau nonton film jauh bang, mesti ke Sulawesi, ke Manado. Ya ampun. Hanya untuk nonton film kan nggak mungkin juga kita datang dari Papua Barat, Papua Badraya sekarang, terbang, naik kapal, cuma nonton film, nggak mungkin kan? Iya. Jadi maksudnya mudah-mudahan sih harapannya eksibitor itu juga makin merata, distribusinya juga seluruh Indonesia jangkauannya. Makanya kemudian Mahma Entertainment ini, Sobat WK itu kemudian memikirkan juga, itu saya acungi jempol ketika dia mendistribusikan filmnya sampai di luar Indonesia. Terbaru kan Tumbal Darahnya Mas Martino Leo diputar di Kamboja, salah satunya itu. Ya, kok jadi ngomong sendiri gua. Oh gini nih kalau panitia festival wartawan Indonesia begini. Tapi artinya harapannya begitu. Tapi ya benar, setuju sih. Emang harus lebih banyak. Badut Gendong itu nggak hanya tersentral di Pulau Jawa. Iya. Orang Sumatera juga bisa nonton, orang Kalimantan juga bisa nonton, Sulawesi, Papua, Timor, Nusa Tenggara. Harapan untuk film Indonesia, Martino Leo. Oke. Harapan untuk film Indonesia, yaitu makin banyak tempat di mana kita bisa menyalurkan atau outlet di mana orang-orang di seluruh Indonesia bisa menikmati hasil karya anak bangsa juga. Mudah-mudahan sih dengan ya apa ya, semakin cinta sama karya negara sendirilah gitu. Itu harapannya. Darso nggak sampai cukur ini kan, jenggot dan kumis kemarin. Cukur. Harus bersih ya? Oh bersih. Alis juga hilang waktu itu. Ketutupan ini tapi apa? Ketutupan apa sih namanya itu? Penutup kepala itu apa sih namanya itu? Udeng ya? Ketutupan udeng tuh. Mbak Dayita, apa harapan terhadap industri film Indonesia?
Ya setuju, kayak apa yang Kalio bilang tadi, supaya makin banyak orang-orang Indonesia yang bisa menikmati karya kita, karena sedih juga ya kalau hanya segelintir orang. Betul. Sedangkan ini kan karya bersama kan untuk masyarakat Indonesia. Dan semoga semakin terdepan aja sih. Yep. Kayak Yamaha. Iya ya mas, semakin terdepan. Kalau buat tari enggak ya? Ada keinginan apa, mimpinya apa itu di dunia tari? Biar panggungnya makin banyak. Karena Mbak Dayinta Melira ini, Mas Leo, sering bolak-balik Jakarta Jogja itu. Meskipun narinya cuma sejam, dibelain tuh ke Jogja tuh. Dia barusan tadi ngomong katanya mau ada pentas di Kucing. Wih, luar biasa. Sarawak Ya. Kemarin sempat ditawarin ada festival film di sana tuh. Oh gitu. Tapi guanya sombong Mas, nggak bisa. Ada pengen banget ya Kucing kayak apa itu. Mudah-mudahan tetap nari Mbak Dayinta. Amin sampai tua. Makin banyak actingnya. Amin. Jangan lupa nari tapi ya. Amin, iya dong. Mas Leo juga semakin sehat. Terima kasih Sobat Eka sudah nonton obrolan kami. Jangan lupa tanggal 27 Mei 2026 ada Badut Gendong di bioskop Indonesia. Terima kasih Dayinta Melira, Rafael, Gui, Liano, Martino, Leo. Dadah sobat. Bye bye.